Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat selalu ya di tempat kediamannya masing-masing. Jadi, Amin. perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, PGSDC semester 3. Perkenalkan, nama saya sendiri Sri Nurani dan rekan saya. Fiona Carmenita. Dan yang selanjutnya? Dan saya Rasika Aptarena. Baik, di sini kami akan membuat video sharing isu-isu tentang desain kurikulum Merdeka Belajar siswa sekolah dasar. Nah, pada mata kuliah pengembangan kurikulum siswa sekolah dasar, dosen pengampu Bapak Teguh Prasetyo, MPD. Dengan dibuatnya video sharing ini, diharapkan agar teman-teman dapat memahami isu terbaru Merdeka Belajar yang akan kita paparkan di dalam video ini. Baik, di sini kami akan share materi yang telah kami buat. Nah, di sini kami akan membahas isu terbaru tentang desain kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu, kemana sih arah pendidikan nasional dengan adanya Merdeka Belajar? Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Dan yang ketiga, bagaimana reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar? Lalu nanti di akhir kita akan membahas sedikit analisis artikel, lalu dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk yang pertama, kemana arah pendidikan nasional dengan adanya Merdeka Belajar? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Coba kita tanyakan kepada saudari Fiona Carmenita. Sebenarnya kemana sih arah pendidikan nasional dengan adanya Merdeka Belajar ini? Nah, ya sekarang pasti banyak sekali kan isu-isu yang beredar mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Karena di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud oleh Bapak Nadiem Makarim dicetuskan sebuah kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, lalu kemana sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Dia akan kemana? Arahnya akan kemana? Banyak sekali yang bertanya-tanya. Nah, program Merdeka Belajar ini diwujud nyatakan, dicetus adalah untuk dalam kebijakan penghapusan ujian nasional dan yang akan digantikan dengan sistem penilaian asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Pasti banyak nggak tahu kan, asesmen kompetensi minimum tuh apaan sih? Kok harus pakai yang kayak gitu? Nah, di sini saya jelasin. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah
dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Jadi, arah dari kurikulum Merdeka Belajar ini di mana jika kurikulum belajar ini benar-benar akan dicetuskan, akan dilakukannya penghapusan ujian nasional karena dia akan diganti dengan sistem penilaian asesmen kompetensi minimum. Karena selama ini yang kita tahu, kalau misalkan dengan adanya ujian nasional, kebanyakan anak akan merasa terbebani dengan nilai. Jadi yang mereka kejar itu selama sekolah bukannya ilmunya gitu, tapi nilai. Untuk itu, kementerian yang sekarang, Kemendikbud yang sekarang itu ingin kalau anak itu belajar sekolah yang dikejarnya itu ilmu, bukan nilainya. Karena kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari nilai, tapi melainkan dari keahlian yang ada di dalam dirinya. Untuk itu, dicetuskanlah sebuah kurikulum Merdeka Belajar. Oh, jadi seperti itu arah pendidikan Merdeka Belajar. Lalu jika alur kurikulum Merdeka Belajar itu seperti itu, lalu apa sih Merdeka Belajar itu? Baik, di sini Menurut Sri Nurani, Oke, baik, di sini aku bakalan sharing tentang apa sih itu Merdeka Belajar. Di sini menurut Bapak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir dan terutama esensi kemerdekaan berpikir itu harus ada di dalam guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi pada guru, tidak mungkin bisa terjadi pada murid. Nadiem mencontohkan banyak kritik dari kebijakan yang akan ia terapkan. Misalnya, kebijakan mengambil penilaian ujian sekolah berbasis nasional ke sekolah. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau mulai 2020 di bulan Juli ini sistem ujian sekolah dan ujian nasional akan berubah. Nah, ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Aku akan bahas sedikit tujuan dari program Merdeka Belajar agar siswa merdeka atau bebas. Bebas di sini maksudnya ialah 1. Membebaskan belajar siswa dari sistem kerja target, nilai, supaya siswa enjoy dalam belajar. Jadi siswa ini tidak merasa terbebani untuk mengejar target nilai mereka. Gimana caranya agar siswa tersebut enjoy gitu dalam belajarnya. Bukan belajar supaya siswa lulus atau ranking tinggi, apalagi gimana ya, agar siswa itu mencapai belajar itu karena dia agar mencapai nilai tinggi, bukan karena belajar itu kebutuhan dia untuk nantinya di masa yang akan datang gitu, seperti itu. Jadi belajar siswa tidak usah dipaksa dan stres mengejar nilai. Lalu bagaimana cara agar bisa mencapai tujuan tersebut? Ada 5 dampak program Merdeka Belajar untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama itu ada ujian nasional ditiadakan, diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya siswa diuji dalam mata pelajaran, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Karena bisa jadi ada mata pelajaran IPA atau IPS dan mata pelajaran lainnya juga. Lalu yang kedua itu ada survei karakter. Nah, survei karakter ini bukan tes, akan tetapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah siswa sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya hal ini akan digunakan untuk kementerian tentang kebijaksanaan pendidikan di masa depan. Lalu untuk yang ketiga itu
adanya USBN. USBN ini diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolah dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sekolahnya masing-masing. Jadi, nilai siswa tidak melulu tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi ataupun tugas kelompok. Nah, tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, atau praktik, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada proses pembelajaran siswa ada yang di luar kelas. Ini diharapkan siswa berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Lalu yang terakhir itu, yang kelima adanya sistem zonasi penerimaan murid baru. Nah, akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, itulah perubahan-perubahan yang akan kamu ketahui di tahun ajaran 2020-2021. Lalu, kenapa Merdeka Belajar? Awal mulanya Bapak Nadiem Makarim research atau berbicara dengan semua para pakar, guru-guru, kepala sekolah, mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan hal ini yang ditemukan bukan lagi soal guru yang berceramah di depan murid, mendengarkan lalu menghafal, bukan lagi pembelajaran yang pasif, tapi di Merdeka Belajar ini guru mengharapkan murid yang aktif. Seperti itu. Bagaimana kita ketahui di dalam Merdeka Belajar itu seperti itu. Iya. Berarti kalau Merdeka Belajar itu merdeka berpikir anak-anak, bukan? Supaya anak tidak merasa terbebani. Ya, betul sekali. Kan udah tahu tadi Merdeka Belajar itu apa, tujuannya apa, dan karakteristiknya itu bagaimana. Lalu, bagaimana sih caranya kita pendidikan nasional itu bisa bereformasi melalui Merdeka Belajar? Untuk itu, mari kita tanyakan kepada rekan kita, Rasika Aptarena. Reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Kemendikbud menyiapkan strategi tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru tidak akan mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian teknologi adalah alat bantu untuk meningkatkan potensi mereka dan mencari guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin pembelajaran dalam sekolah di seluruh Indonesia. Yang pertama, teknologi untuk akselerasi. Yang dimaksud teknologi untuk akselerasi adalah keberagaman pendekatan yang ada yang menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa. Siswa itu hanya bisa dilakukan hanya dengan dukungan teknologi. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan teknologi. Merdeka Belajar tidak akan berhasil tanpa teknologi, oleh karena itu teknologi tidak hanya semuanya online, melainkan bisa bermacam-macam. Begitu juga
Contohnya dengan televisi, yaitu dengan siaran TVRI yang bisa dijadikan media pembelajaran. Yang kedua, keberagaman sebagai esensi adalah keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang menjadi alasan tolak ukur tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga bisa diukur dengan berbagai macam aktivitas lain, yaitu seperti ekstrakurikuler. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud profil pelajar Pancasila adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Yang keempat, pembelajaran darurat. Yang dimaksud pembelajaran darurat adalah pembelajaran yang mengikuti keadaan saat ini. Contohnya seperti pembelajaran online. Karena yang dipengaruhi oleh COVID-19 yang saat ini mewabah di Indonesia, karena tidak mungkin untuk belajar dengan tatap muka. Jadi diadakannya lah pembelajaran online atau pembelajaran darurat. Baik, berarti reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar itu dilakukannya dengan melakukan esensi Merdeka Belajar gitu. Menggali potensi yang ada pada guru dan juga murid-murid supaya guru dan murid itu bisa berinovasi dan memiliki kualitas dalam pembelajaran secara mandiri. Jadi kayak enggak cuma ngikutin, oh pendidikan tuh harus kayak gini loh, tapi enggak. Mereka punya kemandirian masing-masing dengan mengeluarkan kualitasnya masing-masing. Terus juga di pendidikan reformasi ini bisa terjalin, bisa ada itu yang pertama, kalau dengan Merdeka Belajar, teknologi itu untuk akselerasi. Yang kedua, keberagaman sebagai esensi. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dan juga dengan adanya Merdeka Belajar ini, kita bisa melakukan yang namanya pembelajaran darurat. Jadi walaupun misalkan apapun yang terjadi, dengan adanya Merdeka Belajar, siswa dan guru tetap bisa melakukan pendidikan gitu. Iya, oke. Iya, bukan? Sekali Fiona Karmenita. Nah, di sini juga aku setuju banget nih kalau misalnya guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Betul nggak? Bagaimanapun, guru adalah tidak hanya mengajarkan kita tentang materi atau tentang segala macam pembelajaran dalam kelas, tapi guru juga adalah guru itu digugu dan ditiru gitu kan. Bagaimanapun guru adalah yang mengajarkan kita juga perilaku akhlak yang baik gitu. Mana mungkin teknologi bisa mengajarkan kepada murid bagaimana adab sopan santun pada saat kita memperoleh pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Bagaimanapun adab sopan santun, akhlak perilaku yang baik itu adalah nomor satu sebelum kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Agar kita ingin berkah dalam mendapatkan ilmu, nah perilaku kita lah yang nomor satu terhadap guru kita. Baik, untuk yang selanjutnya itu di sini ada analisis artikel yang akan disampaikan oleh Saudari Fiona Karmenita. Nah, jadi dari artikel yang telah kita baca tentang mengenai isu tentang desain kurikulum Merdeka Belajar itu, dapat kita ketahui bahwa Merdeka Belajar adalah sistem merdeka berpikir, di mana semua orang bebas berpikir dan memilih apa yang ingin dipelajarinya sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Karena
Setiap manusia itu kita tahu mereka memiliki kemampuan dan kesenangannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini bermaksud untuk bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lain. Dan juga dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, nilai bukanlah menjadi sebuah faktor anak itu akan berhasil atau tidak, melainkan bagaimana cara berpikir dan juga talent yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar ini agar semua orang merasakan suasana bahagia dalam belajar, tidak tertekan atau terbebani terhadap apa yang dia pelajari. Karena yang kita tahu selama ini, apa yang dipelajari selalu berpatokan dengan nilai. Apa-apa nilai, apa-apa nilai. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, semua orang, termasuk anak-anak, tidak akan lagi merasa beban akan nilai-nilai yang akan menjadi target seperti biasanya. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, guru dituntut untuk berpikir. Karena dalam pembelajaran, kita harus mengikuti perubahan yang seharusnya benar-benar terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu akan dibacakan kesimpulannya oleh saya sendiri. Jadi hasil dari sharing kita pada pagi hari ini adalah Merdeka Belajar adalah sistem pembelajaran merdeka berpikir. Dalam kurikulum, Merdeka Belajar ini bermaksud untuk menyamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa tidak ada perbedaan antara semua orang, semuanya itu sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan keinginannya. Kurikulum Merdeka Belajar ini juga dirumuskan agar anak-anak, guru, orang tua, dan juga yang lainnya tidak merasa terbebani dengan apa yang mereka pelajari. Karena dalam kurikulum belajar nilai bukan menjadi patokan keberhasilan, melainkan dari cara berpikir dan juga talent masing-masing orang tersebut. Seperti itu. Jadi kita cukupkan pada sharing kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkesempatan pada pagi hari ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman yang menonton video ini pun dapat memahami apa maksud dari Merdeka Belajar, kemana arah Merdeka Belajar, lalu juga reformasi Merdeka Belajar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Iya, sama-sama. Semoga nanti untuk kedepannya kita juga dapat bertemu kembali sharing dengan materi-materi yang berikutnya. Kita cukupkan. Terima kasih juga. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk teman-teman sekalian dan teman-teman yang nantinya jika ada yang menonton video ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada saat kami sedang memaparkan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.